Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jufrianto dari Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Gresik akan menyampaikan hasil penelitian internal saya yang berjudul Analisis Faktor yang Berpengaruh pada Pembelian Minuman Herbal UMKM Rezeki Segar. Pada penelitian ini, saya mengambil latar belakang di mana minuman herbal adalah minuman yang dibuat dari bahan natural, berasal dari tanaman, daun, akar, batang, dan lain-lain. Minuman ini memiliki zat bioaktif yang mampu mengurangi risiko penyakit. UMKM Rezeki Segar merupakan salah satu industri rumahan makanan dan minuman yang terletak di Desa Legundi, Kecamatan Paciran. UMKM ini bergerak pada produksi minuman herbal. UMKM Rezeki Segar masih dianggap UMKM yang cukup baru, ya, sehingga masih kurang dikenal oleh masyarakat. Penjualannya itu fluktuatif, ya, di mana pada bulan Maret dan April masih konstan. Pada bulan Mei terjadi penurunan. Pada bulan Juni terjadi peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya kompetitor yang juga melakukan penjualan minuman herbal. Tujuan pada penelitian ini adalah melakukan analisis faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli minuman herbal UMKM Rezeki Segar, sehingga dengan adanya faktor yang diketahui dari konsumen dalam melakukan pembelian minuman herbal tersebut bisa meningkatkan pemasaran khususnya dalam penjualan produk minuman herbal UMKM Rezeki Segar. Objek pada penelitian ini adalah responden yang mengetahui dan menggunakan produk minuman herbal dari UMKM Rezeki Segar. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, di mana teknik sampling ini adalah digunakan pada responden dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang dikehendaki, ya, terhadap sampel yang diambil. Variabel yang digunakan itu ada 9 variabel. Setelah dilakukan tahap pre-sampling untuk mengetahui variabel yang valid. Yang pertama yaitu adalah bahan baku menggunakan bahan alami. Yang kedua, desain produk yang unik, berbeda dengan yang lain. Yang ketiga, produk memberi manfaat. Yang keempat, cocok untuk oleh-oleh dan juga hampers, ya. Yang kelima, rasa minuman bervariasi, disukai oleh anak-anak hingga dewasa. Minuman tanpa bahan pengawet. Informasi tentang produk lengkap. Yang kedelapan, harga minuman terjangkau. Yang terakhir, penjualan minuman ini menggunakan dua cara, yaitu adalah offline dan online. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 96 responden, di mana dalam pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan skala Likert, yaitu dari nilai 1 sampai 5, dan sangat tidak penting hingga sangat penting. Metode yang digunakan itu adalah analisis faktor, ya. Analisis faktor ini merupakan mengidentifikasi faktor-faktor dari sekumpulan variabel yang memiliki faktor yang sama. Tahapannya meliputi proses seleksi variabel, proses factoring, yang terakhir adalah proses rotasi faktor. Berikut adalah flowchart penelitian, di mana ada wawancara, studi literatur, melakukan penyusunan kuesioner, melakukan penyebaran kuesioner untuk tahap pre-sampling, kemudian uji validitas dan reliabilitas. Kalau valid, maka langsung ke analisis faktor. Sehingga nanti pada akhirnya itu adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam membeli minuman herbal UMKM Rezeki Segar. Hasil dan pembahasan dari uji validitas diperoleh dari 9 variabel yang digunakan itu ternyata valid, di mana nilai R hitung lebih dari nilai R tabel. Hal ini menggambarkan bahwa instrumen kuesioner dapat melakukan pengukuran hasil variabel. Uji reliabilitas pada uji ini sudah dikatakan reliable. Karena apa? Karena nilai Cronbach's alpha lebih dari nilai 0,6. Hal ini menggambarkan bahwa instrumen yang digunakan sudah handal sesuai dengan jawaban responden yang konsisten dari waktu ke waktu. Hasil analisis faktor yang pertama adalah proses seleksi variabel. Pada proses ini, variabel dapat tindak lanjut ke berikutnya, dapat tahap ke
berikutnya jika nilai KMO Bertels itu lebih dari 0,5. Dari hasil KMO Bertels ya itu diperoleh bahwa nilai lebih dari 0,5 sehingga variabel bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Kemudian pada pengujian Bertels itu diperoleh nilai signifikansi 0 sehingga dapat dikatakan bahwa 9 variabel tersebut bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Proses seleksi variabel yang kedua itu adalah measure of sampling adequacy, di mana jika nilai MSA lebih dari 0,05 maka nilai tersebut bisa diprediksi dan variabel bisa dianalisis lebih lanjut. Proses yang kedua itu adalah factoring. Nah, pada proses ini kita menentukan berapa faktor yang terbentuk. Dari nilai eigenvalue diperoleh bahwa terbentuk sebanyak 3 faktor, di mana nilai eigenvalue-nya lebih daripada 1 berhenti di komponen yang ketiga, sehingga dapat dikatakan itu terbentuk sebanyak 3 faktor. Dan nilai varian atau keragaman yang dijelaskan oleh ketiga faktor tersebut itu sebesar 64,227%. Tahap ketiga yaitu adalah proses rotasi faktor. Nah, pada hasil ini diperoleh bahwa variabel yang masuk pada faktor pertama dengan memperhatikan nilai loading faktor tertinggi yaitu adalah bahan baku menggunakan bahan alami, 100% gula asli, desain produk yang unik, informasi tentang produk lengkap, harga minuman terjangkau. Pada faktor pertama ini kita namakan faktor produk. Yang kedua, pada faktor yang kedua, variabel yang masuk pada faktor kedua ini adalah rasa minuman variasi dan disukai oleh anak-anak hingga dewasa, memberikan manfaat kesehatan manusia. Pada faktor ini diberikan nama faktor kualitas. Pada faktor ketiga, itu meliputi minuman tanpa bahan pengawet. Sistem penjualan dengan 2 cara itu offline dan online. Nah, pada faktor ini kita namakan faktor informasi. Dari analisis faktor, ya, ada 3 faktor terbentuk, yaitu faktor produk, kualitas, dan informasi. Nah, dari faktor tersebut, nilai pada faktor tertinggi ada di faktor produk, di mana dia memberikan varian sebesar 33,42%. Di mana pada faktor produk ada 4 variabel yang termasuk dalam faktor produk. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling dominan dalam melakukan pembelian minuman herbal pada UMKM Rezeki Segar itu adalah faktor produk karena nilai varian tertinggi. Ya. Jadi pada kesimpulan ini yang dapat dipertimbangkan oleh UMKM Rezeki Segar yaitu adalah memperhatikan pada faktor produk. Selain itu juga bisa memperhatikan faktor kualitas sebagai faktor yang kedua karena nilai varian tertinggi yang kedua setelah faktor dari produk. Dengan adanya pertimbangan ini, maka nanti bisa jadikan sebagai peningkatan oleh UMKM Rezeki Segar untuk meningkatkan hasil penjualannya. Sekian dari hasil penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.